Kalau arti itu dapat dikatakan sebagai arti yang umum, sebagai arti yang dianggap satu pengertian kata, tapi makna itu mempunyai satu tingkatan lebih tinggi lagi yang disebut sebagai apa yang tersirat dari arti yang kita sebut sebagai apa yang tersurat. Jadi arti itu ada pada surat kata-kata, tapi makna itu sesuatu yang lebih dari surat, yaitu sirat. Apa yang tersirat, apa yang terbersih di pikiran kita, kira-kira itu. Yang kedua, ada hal yang harus saya sampaikan mengenai spiritualitas. Spiritualitas itu adalah semangat gerakan di dalam komunitas Kristiani untuk apa? Untuk mengerti apa makna dari politik tadi. Di sini saya akan menyampaikan bahwa politik ketika saya masih kecil, saya sudah sekolah di Ketapang, di Jalan Ketapang. Saya numpang lahir di Manado karena saya besar di Surabaya dan di Jakarta. Maka ketika keluarga pendeta Rungkat itu menyampaikan hal-hal di Sunday School, bahasa Belanda, sekarang Sunday School. Sunday School, sekarang tadi saya lihat anak-anak yang demikian dicintai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menyampaikan satu firman, kalau ada yang menyesatkan satu di antara anak-anak ini yang tadi itu, maka lebih cukup baginya diikat dengan batu palungan, batu penggiling gandum itu ke dalam air, dihukum mati. Ini juga yang saya pakai untuk saya menghadapi sidang, ya, sidang oleh ketua PGI Pak Yolanggu. Ketika saya memutuskan hukuman berat beberapa kali, publik menyebut bahwa Hakim Agung Gayus Lumbun ini spesialis hukuman mati. Dia mengundang saya secara khusus dan saya jelaskan menggunakan pengertian tadi. Apakah iman Kristen membolehkan seorang hakim membunuh terdakwa yang memang menurut undang-undang itu bisa dihukum mati? Saya mengatakan Tuhan Yesus mengajar kita, Pak Ketua, bahwa kita perlu mengambil tindakan tegas. Seperti kalau orang menyesatkan satu dari anak ini, sudah patut baginya untuk diikat dengan batu kilangan dan dibuang ke air. Nah, sistem membunuh ketika itu sebagai hukuman yang resmi adalah memasukkan orang ke air. Masuk ke ranjang dulu baru dilempar ke air. Seperti itu model penghukuman mati di zaman itu. Itu salah satunya saya kemukakan. Dan itu salah satunya saya bertugas untuk negara. Bukan kehendak hati sendiri. Saya tidak pernah kenal, saya tidak berdendam, saya tidak pernah berhubungan dengan terdakwa. Tetapi saya punya kewajiban negara untuk mengambil langkah ini. Karena langkah ini saya temukan dari pemeriksaan tidak ada manfaat untuk orang ini. Umurnya baru 32 tahun. Dia menyeret seorang wanita sampai 400 meter. Habis semua. Dibacok lagi. Katanya jambret. Oh, jambret kok bawa golok. Nah, saya temukan di BAP di tingkat pengadilan sebelumnya di PN untuk jaga-jaga diri. Apa ada jambret jaga-jaga diri? Nah, bagi saya ini tidak ada manfaat. Tapi kalau penjahat besar, saya mengadili juga John K. Saya yang mengadili. Saya tidak mengambil putusan yang maksimal untuk mati, layak untuk mati. Karena 2 kali dia melakukan pembunuhan, walaupun tidak langsung, dia perintahkan anak buahnya. Tapi saya mempunyai manfaat atas orang itu. Terakhir anaknya mengatakan pada kami, hakim di Mahkamah Agung, bapaknya sudah menjadi pendeta. Ini yang membuat saya manfaat. Hidup itu tutup dengan manfaat. Bahwa nanti apakah dia tetap apa tidak itu urusan nanti. Saya berjanji dalam baca saya tidak akan menghukum maksimal 2 kali pembunuhan padahal. Jadi dihukum anak di kami majelis, bukan saya, majelis yang ketiga menghukum 18 tahun. Cukup ringan sebenarnya kalau diukur kepatutan undang-undang. Nah, ini contoh-contoh yang saya kemukakan di mana saya ini berada di DPR. Tadi Pak Gembala menyebutkan 2 periode, betul, jadi komisi hukum. Saya juga pernah bertugas di badan legislasi khusus mengatur soal alat kelengkapan yang mengatur undang-undang tentang subsistem agama di Indonesia. Ada subsistem hukum adat, agama, dan barat. Barat ini sisa dari zaman kita dijajah dulu. Kemudian hukum nasional. Kita punya 4 sistem. Tetapi di satu sistem agama ini tercantum sistem subsistem hukum Islam.
ini menggelitik saya. Ketika itu masih ada Partai Damai Sejahtera, PDS, oleh Pak Rodi Utasloid. Saya ketemu beliau, saya bilang, Pak, anggota Franskom ini kecil sekali, 13 orang, nggak ada kekuatan Pak, gabung sama kami, sama fraksi terbesar PDI Perjuangan. Beliau ada pandangan agak berbeda dan beliau tidak bergabung. Kami mencari jalan supaya partai ini bisa eksis, menyalurkan aspirasi agama Kristen. Itu kami kan, sebagai partai terbesar kami punya pengaruh. Sehingga partai kecil, fraksi kecil ini berdiri sendiri. 13 orang, kami semua puluhan, ratusan, dia 13 orang. Kenapa Tuhan nggak kasih 12, tapi 13? Karena di hati saya, Tuhan nggak kasih 12 saja, biar pas 12 rasul yang ada di DPR, tapi 13. Ya, ada lagi satu mungkin Yudas.